ulama itu sebutan untuk intelektual, baik dalam bidang ilmu kealaman maupun dalam ilmu sosial, yang mendalami ilmu-ilmu itu berdasarkan wahyu ilahi. Bagus. Jadi kalau nggak punya pesantren, jangan ngaku kiai. Wah, jangan ngaku Itu, kiai ya. jangan ngaku kiai. Jadi makanya kalau cari kiai ya di forum silaturahim pondok pesantren. Apa itu? FSPP kalau di FSPP. Banten ya kan. Nah, banyak tentu di provinsi lain juga ada organisasi kepesantrenan ya banyak. Dan siapa yang menjadi anggota organisasi kepesantrenan? Ya kiai. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini menarik nih, kali ini kita kedatangan dosen studi kebantenan ya. Oke. Dengan Ya. siapa? Dr. Haji Fadlullah. Saya manggilnya nggak usah dokter kiai lah ya. Karena kalau sudah pakai peci itu udah identik dengan kiai. Oke. Ngomong-ngomong soal Banten nih Pak Kiai, Ya. ada yang menarik nih. Kita akan coba membahas tema tentang kiai, ulama, santri dan jawara di Banten. Oke. Wah, karena di Banten itu kan tidak bisa terlepas dari sejarah itu ya. Betul. Jadi memang brand Banten itu terkenal dengan itu. Nah, itu banyak yang bertanya-tanya tuh. Bedanya kiai sama ulama apa sih? Wah, Kita mulai dengan itu dulu deh. Mang Agus ini pertanyaannya langsung ya mendalam, tajam gitu. Tajam. Jadi ada ulama, ada kiai. Nah, ulama itu sebutan untuk intelektual, baik dalam bidang ilmu kealaman maupun dalam ilmu sosial, yang mendalami ilmu-ilmu itu berdasarkan wahyu ilahi, berdasarkan Al-Quran dan hadis. Jadi kalau kita nyebut ulama itu mesti intelektual yang memahami berbagai persoalan dengan pendekatan Quran hadis. Nah, itu ulama. Makanya guru besar di UIN misalnya, di IAIN, di STAIN, ya di pesantren gitu, yang menekuni bidang ilmu ini disebut dengan ulama. Nah, begitu kan. Bagaimana dengan kiai? Kiai itu mesti mendalami ilmu-ilmu agama. Nah, bedanya kalau ulama itu tidak harus punya pesantren. Nah, jadi misalnya Majelis Ulama Indonesia, gitu kan, ada Ketua Majelis Ulama Indonesia, siapa saja, yang penting pakar dalam bidang ilmu keislaman, maka disebut ulama. Nah, begitu disebut kiai, mesti punya pesantren. Bagus. Jadi kalau nggak punya pesantren, jangan ngaku kiai. Wah, jangan ngaku Itu, kiai ya. jangan ngaku kiai. Jadi makanya kalau cari kiai ya di forum silaturahim pondok pesantren. Apa itu? FSPP kalau di FSPP. Banten ya kan. Nah, banyak tentu di provinsi lain juga ada organisasi kepesantrenan ya banyak. Dan siapa yang menjadi anggota organisasi kepesantrenan? Ya kiai. Yang kiai-kiai itu berarti ulama yang memimpin pondok pesantren. Oh iya. Saya lupa memperkenalkan nih. Beliau ini ternyata sekjen di forum silaturahmi pondok pesantren Betul. Banten ya. Betul. Jadi, peran fungsinya FSPP itu apa sih untuk Banten? Jadi forum silaturahim pondok pesantren itu tempat berhimpunnya kiai pimpinan pondok pesantrennya. Kiai-kiai ini berhimpun di sini menjalankan fungsinya, ya fungsi pondok pesantren. Nah, kalau kita baca di undang-undang tentang pesantren, fungsi pesantren pertama adalah pendidikan, yang kedua dakwah, dan yang ketiga adalah pemberdayaan masyarakat. Oleh karena itu, ketika kiai ini berhimpun di forum silaturahim pondok pesantren, tugasnya adalah melakukan advokasi, ya, bagaimana kebijakan terkait dengan pendidikan, kebijakan terkait dengan dakwah, kebijakan terkait dengan pemberdayaan masyarakat itu benar-benar berpihak kepada kepentingan pondok pesantren. Karena Mang Agus, pesantren ini
semuanya adalah berbasis masyarakat. Jadi Mang Agus pernah dengar nggak ada pesantren negeri? Pesantren negeri. Pesantren yang dikelola oleh pemerintah. Iya, iya. Nggak pernah dengar ya? Nggak pernah dengar. Nah, jadi pesantren itu seluruhnya milik masyarakat. Oh, milik masyarakat Nah, ya. tapi negara kan ikut mengatur. Mm-mm. Nah, kita harus pastikan ketika negara mengatur pendidikan, ya, dakwah dan pemberdayaan masyarakat yang dijalankan oleh pesantren, aturan itu selaras dengan visi dan cita-cita pondok pesantren. Kalau untuk program unggulan FSPP, kira-kira yang lebih terasa oleh masyarakat itu yang sudah dilakukan apa tuh Pak Kiai itu? Ya, jadi ada program yang terkait dengan pendidikan misalnya. Yang terkait dengan pendidikan, kita ada kajian kitab kuning, ya, kita ada diklat untuk bisa membaca kitab gundul, nah gitu ya. Ya kemarin misalnya ada Al-Fahmu gitu ya. Jadi itu bagian dari program kita. Kemudian ada kan di pemerintah juga menyelenggarakan lomba Sabaqah Qiraatul Kutub. Nah, gitu kita mendorong di situ. Nah, itu di bidang pendidikan. Nah, di bidang dakwah itu kita menyelenggarakan pengajian-pengajian. Jadi kiai itu bukan hanya mengajar di pondok pesantrennya, tapi kiai juga terjun ke masyarakat, membina majelis-majelis taklim. Ya, majelis taklim itu umumnya ibu-ibu, tapi sebenarnya ada juga majelis taklim bapak-bapak, ada juga majelis taklim gabungan. Nah, kiai-kiai itu menjalankan dakwah. Nah, sekarang dakwah kita tidak terbatas dengan dakwah langsung, tapi juga dakwah virtual. Wah, dakwah virtual ya. Jadi mengikuti zaman, yaitu dakwah digital. Wah, gitu. Nah, yang ketiga, ya ini terkait dengan pemberdayaan masyarakat. Nah, ini yang sedang kita galakkan ini. Misalnya ini ya air. Wah, setiap kita perlu minum. Air apa nih? Ini Healthigo. Healthigo. Oh, Healthigo. Healthigo ini minuman kesehatan. Ya, jadi selain air mineral biasa, ada bagi saudara-saudara kita yang membutuhkan, nah itu terapi, itu Healthigo. Nah, itu bergerak di bidang ekonomi berbasis komunitas. Ya, pesantren itu masyarakatnya ada santri, ada asatid, ada kiai, semua kumpul di situ. Ada yang jumlah santrinya 20, ada yang 100, ada yang 500, ada yang ribuan. Nah, ketika berkumpul ada kebutuhan mulut dan perutnya. Bukan hanya ngaji, ya kan? Maka di situ ada kebutuhan daging, ada kebutuhan minyak goreng, ada kebutuhan apa lagi? Oh, ini yang menarik nih. Ketika pesantren, kiai, santri berbicara mengenai kebangkitan ekonomi umat. Ya. Wah, ini yang menarik. Program-program apa sih yang dimiliki pesantren atau para kiai untuk mengajak bukan cuma di komunitas pesantren, tapi mengajak masyarakat ikut terintegrasi di dalam program tersebut gitu? Ya, jadi Mang Agus ini misalnya ya, ini kan di Islam itu ada 2 Id. Ada Idul Fitri, ada Idul Adha. Iya, betul. Nah, kalau Idul Fitri, itu kan bayar zakat fitrah. Nah, berarti beras. Nah, pesantren mendorong ada gerakan zakat fitrah misalnya. Berarti juga ada gerakan beli beras. Nah, sekarang berasnya dari mana? Nah, mesti beras ini diproduksi dari petani-petani kita. Coba kalau kita menganut paham, tanam apa yang kalian makan, makan apa yang kalian tanam. Nah, maka apa yang terjadi? Yang terjadi banyak pesantren punya sawah, punya lahan yang luas, yang menggarap sawah dan lahannya itu adalah masyarakat sekitar. Hasil panennya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan santri.
Gitu. Nah, untuk mendidik santri nih, menjadikan santri untuk pesantren sendiri itu menjadikan santri itu arahnya kemana sih? Apakah mereka akan dibimbing menjadi santri santri intelektual tapi dengan basis keilmuan ekonomi, keislaman, atau arahnya atau memang fokusnya hanya ya udah kita didik santri kita menjadi kiai saja gitu. Nah itu ada nggak sentuhan-sentuhan dari para kiai atau program pondok pesantren yang memang mengajarkan santrinya untuk menjadi pengusaha? Artinya dia memiliki semangat untuk kebangkitan ekonomi umat gitu. Iya. Jadi ini basisnya dari syariat Islam. Kalau tadi misalnya nanam padi itu kan, Bang Agus, sama aja. Idul Adha itu santri ikut dilibatkan di situ ya? Dilibatkan. Idul Adha itu kan potong hewan kurban. Nah sekarang pertanyaannya, hewan kurbannya itu sapinya, kambingnya, kerbaunya dari mana? Nah ada pesantren-pesantren, saya ambil contoh, ada pesantren di Rangkas Bitung di Cibadak, namanya Manahijus Sadat. Pimpinan Kiai Sulaiman. Kiai Sulaiman Effendi. Beliau punya peternakan, ya kan? Nah jadi belajar biologi di pesantren Kang Agus itu bukan hanya textbook. Belajar biologi itu langsung praktek ya? Langsung praktek. Baik ilmu tentang tanaman, ya kan, maupun ilmu tentang binatang. Nah itu. Dan tentu nanti ilmu tentang diri sendiri, ya kan, karena biologi itu kan bicara tentang dirinya, tentang binatang secara umum, dan tentang tanaman. Jadi ini nih yang harus perlu diketahui sama para kaula muda ya, sahabat Eksis Banten, bahwasanya jangan memandang kita ikut belajar di pesantren hanya melulu belajar tentang agama. Betul. Tapi mempelajari semua ya. Betul. Ilmu pengetahuan, peradaban dan segalanya ya. Nah ini yang harus diketahui, bahwasanya santri-santri sekarang itu memang dididik selain memiliki ilmu keagamaan, tapi ilmu pengetahuan juga seperti itu ya. Jadi kalau dalam bahasa Al-Quran, Bagus, ini ada belajar Alkitab, yaitu Al-Quran, kemudian yang kedua belajar Al-Mizan, itu filsafat dan pengetahuan yang bersifat saintifik, kemudian yang ketiga Al-Hadid, itu belajar teknologi baja. Jadi kalau kita ingin pesantren itu berperan dalam memartabatkan bangsa dan negara, itu memang yang dipelajari pertama Al-Quran, dan tentu turunannya adalah ilmu-ilmu keagamaan, kemudian Al-Mizan, ilmu tentang pertimbangan, penalaran, ya filsafat, dan turunannya ke bawah. Kemudian sains dan teknologi, lebih khusus lagi adalah teknologi baja. Nah, teknologi baja itu bisa untuk kepentingan sipil, untuk pertanian, ya kan, untuk transportasi dan lain-lain, dan bisa juga untuk militer. Nah, karena itu santri-santri itu juga belajar. Ada yang masuk ke akademi militer, lanjutannya kan ada ke kepolisian dan seterusnya. Wah, menarik tuh. Jadi polisinya polisi santri. Polisi santri. militer santri ya. Betul. Nanti kalau sudah pensiun naik jadi kiai. Jadi kiainya adalah alumni tentara, alumni kepolisian, alumni luar biasa negara gitu ya kan. Nah, sekarang coba saya akan bergeser ke pertanyaan lain nih. Ya. Menyinggung soal perpolitikan. Iya. Masa kini. Iya. Cara pandang kiai memandang politik itu seperti apa sih? Ada nggak keterlibatan soal dukung-mendukung dari para kiai untuk menyekan? Artinya politik itu kan hak warga negara. Okay. Gitu. Boleh nggak kiai ikut mendukung politik nih? Tentunya kan menjadikan Indonesia lebih baik nanti. Mang Agus, kiai itu ada kiai catur. Apa itu? Ya kiai yang bergerak di bidang politik. Kiai catur. Maka kiai ini adalah aktor politik. Nah, kiai yang aktor politik masuk partai politik, ya kan? Ada kiai seperti itu. Lalu ada kiai sembur. Apa itu sembur? Kiai sembur.
Jadi misalnya air healthy go ini alkalin ini ya kan di tangan kiai ini menyehatkan. Apalagi dengan doa kiai. Begitu Gitu. ya. Karena kiai sembur. Kiai sembur. Nah, jadi kiai sembur itu ya tabib lah ya kan. Dengan doa-doanya yang dipanjatkan itu membantu orang yang sakit. Kan ada yang datang ke kiai sakit, pengen diberi kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kiai sembur. Kiai sembur. Ada kiai tutur. Kiai tutur. Ya kiai itu yang kemana-mana keliling dapat undangan ceramah. Saudara-saudara. Wah, kiai tutur. Jadi punya peranan fungsi masing-masing ya di antara perbedaan kiai-kiai itu ya. Nah, ada kiai tandur. Kiai tandur. Tandur itu menanam. Oh. Melakukan kaderisasi. Nah, itu sehari-harinya adalah mendidik dari satu kelas ke kelas yang lain dan seterusnya. Ngajar kitab. Gitu. Nah, kembali ke pertanyaan tadi, bagaimana perspektif kiai tentang politik? Ya karena ada kiai catur, berarti politik itu sesuatu yang sah, ya kan? Ranahnya kiai catur lah ya. Ranahnya kiai catur, gitu, ya kan? Gitu. Jadi masing-masing kiai yang bergerak di bidang politik kita hormati, kiai yang memberi pengobatan ya dihormati, kiai yang simatupang siang malam tunggu panggilan apa itu untuk ceramah nunggu gitu, ceramah. kita hormati. Jadi kiai ini macam-macam, tapi apapun kiai punya pesantren ya. Jadi ini kadang-kadang ini Mas Agus ya, ada orang nggak tahu datang dari mana begitu tiba-tiba pengen dipanggil kiai. Padahal nggak punya pesantren. Wah. Lebih parah lagi, ada orang pengen disebut ulama, padahal ngaji baca Quran aja belum beres. Nggak punya keilmuan ya. Wah. Ini yang kadang kita salah kaprah nih. Nah, itu yang tidak boleh. Jadi ketika menyandang kata ulama, berarti dia ilmuwan. Ketika menyandang kiai, ya sekurang-kurangnya dia punya pesantren Asuhan yang pondok pesantren. santrinya 20. Gitu. Syaratnya punya pesantren, baru disebut kiai. Betul. Jangan ngaku-ngaku kiai tapi nggak punya pesantren ya. Ini udah itu persoalan ya. Nggak punya keilmuan di bidang agama, nggak punya santri, ngakunya kiai haji. Wah, repot ya. Pak Kiai, kita coba kembali flashback ke sejarah ya. Saya pernah baca tuh tahun 1880 nih, pada zaman kolonial Belanda. Ada namanya geger kiai ya. Yang di Cilegon. Geger Banten. Yang di Cilegon. Jadi geger Banten tuh yang saya baca itu penekanan kolonial terhadap kiai yang pada akhirnya, nah sejarahnya seperti apa sih? Itu kan peran kiainya sangat kental ya pada waktu itu ya. Nah, maksud saya apabila dihubungkan dengan situasi sekarang, ada nggak sih penekanan kepada kiai sehingga geger Banten itu bisa terulang lagi pada zaman seperti sejarah dulu gitu? Begini Kang, jadi yang namanya geger Cilegon itu yang tadi Mang Agus nyebutnya geger Banten. Geger Banten ya. Itu memang terjadi oleh karena kolonial Belanda itu melakukan tekanan-tekanan ya terhadap masyarakat Muslim. Satu diantaranya adalah larangan-larangan, misalnya larangan azan menggunakan pengeras suara, gitu. Ya kan, ini kan sudah masuk wilayah yang sangat sensitif. Ya, jadi ketika ulama itu yang ditekan adalah masalah-masalah yang bersifat pribadi, tidak menyangkut ajaran agama, biasanya ulama-ulama kita memilih untuk diam. Jadi ya sudahlah gitu ya. Tapi kalau sudah agama yang disinggung, wah itu bangkit melawan. Wah itu makanya api jihad itu bergerak. Dan hati-hati dengan kiai. Gitu. Sekali ngomong, sekali seruan. Jadi kita tentu tidak berharap dan kita yang seperti itu terjadi kembali. Jadi kita kan sudah merdeka, Indonesia sudah merdeka,
kemudian kekuasaan tentu dibangun atas dasar kesepakatan, dan semua kekuasaan itu pada dasarnya daulatnya ada pada rakyat. Penyelenggara negara, politisi yang terpilih itu kan sebenarnya diberi kewenangan oleh rakyat, diberi mandat oleh rakyat untuk menjalankan kekuasaan. Jadi kekuasaan itu ada pada rakyat. Ya, politisi, aktor politik yang terpilih itu bukan pemegang kekuasaan. Dia hanya diberi kewenangan, diberi mandatori oleh rakyat. Nah, oleh karena itu penyelenggara negara itu kan berganti. Ya, ada proses pemilu namanya. Setiap 5 tahun dievaluasi. Kalau dianggap bagus lanjutkan. Tapi kalau enggak, dihukum oleh masyarakat dengan cara tidak dipilih. Nah, dan ingat, kiai itu di belakangnya ada santri, ada jawara, ada umat. Kalau macam-macam sama kiai, semuanya bergerak. Kiai bilang, tidak usah dipilih lagi dia. Selesai. Betul. Tapi Pak Kiai memandang kebijakan pemerintah pada saat ini tidak membahayakan kita, terutama para kiai ya. Jadi tentu penyelenggara negara ini kan ada plus minus. Ya. Kalau yang keliru kita luruskan, kalau yang benar kita dukung. Nah, prinsipnya seperti itu. Betul. Jadi prinsipnya adalah tawaso bil haqqi wa tawaso bis sabr. Jadi tidak semua kebijakan pemerintah sebagai penyelenggara itu keliru, tidak semua. Tapi juga kita tidak bisa mengatakan bahwa seluruhnya benar. Jadi kita harus menjalankan fungsi tawaso bil haqq, tawaso bis sabr. Ngomong-ngomong soal SPP nih, Ya. Forum Silaturahmi Pondok Pesantren Banten. Ya. Ada berapa sih kiai yang tergabung di dalam organisasi tersebut? Ya, anggotanya FSPP itu pesantren, Mang Agus. Seluruh pesantren di Banten ya? Ya, jadi anggotanya bukan orang seorang. Jadi kalau misalnya anggota FSPP itu bukan kiainya, tapi anggota FSPP itu adalah pesantrennya. Bisa dibayangin, ada 4.000 lebih pondok pesantren anggota FSPP. Berarti kalau satu kiai istrinya satu, udah ketahuan 2 berarti. Tapi kalau satu kiai istrinya ada 2, 3, dan 4, nah bisa berapa tuh? Belum santrinya. Santrinya sekurang-kurangnya 20, ada yang 100, ada yang 500, ada yang ribuan. Bisa kebayang kan? Jadi kalau dikumpulkan Pantai Anyar penuh lah ya? Ya. Jadi kalau para kiai pimpinan pondok pesantren itu ingin menyampaikan aspirasinya, duduk saja itu di misalnya mana alun-alun mana yang paling gede, duduk doang itu udah penuh itu. Duduk doang ya. Iya. Itu lebih besar kekuatannya dari demo kaum buruh di May Day itu. Baik Pak Kiai, pesan terakhir nih sebelum kita menutup acara podcast kita. Ya. Untuk para kaula muda, nah anak-anak muda nih, apa nih pesan-pesan untuk mereka supaya mereka memiliki jiwa Islami? Apa kira-kira tuh? Ya, untuk seluruh kaula muda di seluruh Indonesia, khususnya di Provinsi Banten, pertama kita harus dekat sekali dengan ulama. Ya, dekat dengan ulama, dekat dengan orang yang memahami Al-Quran. Kita harus dekat dengan kiai, menghidupkan masjid-masjid di tempat tinggal kita masing-masing, dan berusaha untuk berkontribusi untuk membangun peradaban masjid. Nah, peradaban masjid itu antara lain ada pondok pesantren, Mang Agus. Kenapa? Karena pesantren itu hakikatnya adalah sistem pendidikan masjid berasrama. Yang di asrama itu tinggal para kiai, para asatidz, para santri. Dan mereka seperti kafilah rohani yang terus bergerak menuju Allah. Gak ada yang dalam pikirannya itu
kecuali mengabdi kepada Allah dan melayani masyarakat. Tujuan belajar itu adalah tafaqquh fiddin dan memberi peringatan kepada masyarakat. Jadi belajar itu hakikatnya adalah untuk mengabdi. Nah, karena itu kaula muda ini sekali lagi dekat dengan para ulama, rajin membaca Al-Quran, kitab suci yang menjadi pedoman hidup kita, dan jangan lupa makmurkan masjid-masjid kita dengan beragam amal soleh. Itu pesan yang cukup luar biasa tuh untuk para sobat Equis ya. Jadi jangan lupa dekat dengan para ulama, makmurkan masjid. Nah, satu hal yang kita tahu dalam obrolan kita kali ini adalah bedanya kiai dengan ulama. Nah, itu jangan salah tafsir lagi ya. Ingat, ulama adalah ilmuwan, intelektual yang memahami Al-Quran dan hadis, punya atau tidak punya pesantren. Kalau kiai harus punya pesantren baru disebut kiai. Dan istrinya 2. Aduh, kalau itu edisional. Oke, terima kasih Pak Kiai ya. Terima kasih sudah berbincang. Semoga perbincangan ini memiliki banyak manfaat untuk banyak orang. Ya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.